Bayangkan dirimu berada dalam dunia yang tak sepenuhnya nyata, separuh mimpi, separuh kenangan yang kau tak tahu milik siapa. Di dalam dunia itu, ada seorang anak laki-laki berusia 15 tahun yang memilih untuk kabur dari rumah, membawa serta buku, pakaian, dan kutukan yang diwariskan oleh ayahnya. Namanya adalah Kafka Tamura, tapi dia bukan hanya kabur dari rumah. Ia melarikan diri dari sesuatu yang lebih dalam, takdir yang telah tertulis di garis hidupnya, sebuah ramalan yang menyerupai mitos Yunani, sebuah kutukan yang mengatakan ia akan membunuh ayahnya dan tidur dengan ibunya. Ia kabur bukan hanya untuk menghindari takdir, tapi untuk menemukan siapa dirinya sebenarnya di balik bayang-bayang yang menyesakan. Kafka Tamura adalah sosok yang tenang di luar, tapi ribut di dalam. Ia membawa buku filsafat, pemutar musik kecil, dan satu teman imajiner. Si bocah terkuat di dunia, sisi lain dari dirinya sendiri yang tegas dan tanpa ampun. Ia menetap di sebuah perpustakaan pribadi yang tenang, dikelola oleh seorang wanita eksentrik bernama Miss Saeki dan seorang pria pendiam bernama Oshima. Di antara tumpukan buku dan heningnya halaman demi halaman, Kafka menemukan ruang untuk bersembunyi dan perlahan untuk memahami dirinya. Tapi ketenangan itu palsu. Sesuatu sedang bergerak di luar nalar, di balik dunia kasat mata. Ia mulai bermimpi aneh. Tubuhnya terbangun di tempat yang tak ia ingat, dengan darah yang tak ia tahu milik siapa. Di perpustakaan itu, mimpi dan kenyataan mulai saling bersilangan. Di sisi lain kota, di dunia yang tampaknya terpisah dari Kafka, ada seorang lelaki tua bernama Nakata. Ia pernah kehilangan kesadarannya sewaktu kecil, dan sejak itu, kemampuan membaca serta menulisnya lenyap. Tapi sebagai gantinya, ia bisa berbicara dengan kucing. Hidupnya sederhana. Ia menerima bantuan dari pemerintah, tinggal sendiri, dan sesekali membantu orang-orang menemukan kucing yang hilang. Hingga suatu hari, dalam pencarian seekor kucing, Nakata bertemu dengan Johnny Walker. Bukan manusia biasa, tapi wujud dari kekerasan dan kegilaan. Pertemuan itu memicu sesuatu, sebuah perubahan. Setelah peristiwa itu, Nakata membunuh. Dan tanpa benar-benar tahu alasannya, ia merasa harus pergi, menuju arah yang tak bisa ia jelaskan. Dunia Kafka tidak berjalan menurut logika biasa. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe you. Lanjut lagi. Hujan bisa turun dari langit, bukan air, tapi ikan. Makhluk kecil yang seharusnya berenang di lautan, tiba-tiba jatuh di jalanan kota seperti pesan dari semesta yang tak terbaca. Ini bukan sekadar keanehan, ini adalah pertanda bahwa dunia Kafka dan dunia Nakata bergerak dalam ritme simbol, bukan sebab akibat. Nakata dalam perjalanannya mulai menemukan keanehan-keanehan lain. Ia bisa berbicara dengan kucing. Ia tahu kapan sesuatu akan terjadi, meski tak tahu mengapa. Dan pada akhirnya ia tahu bahwa ia sedang menuju sesuatu yang besar. Sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang telah kehilangan sebagian dari dirinya. Kafka, di sisi lain, menghadapi kenyataan bahwa batas antara mimpi dan dunia nyata semakin kabur. Ia terbangun di tempat yang tak dikenalnya, dengan tangan berdarah dan tanpa ingatan apa yang terjadi semalam. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ia telah melakukan sesuatu yang mengerikan? Apakah itu mimpi atau bagian dari takdir yang selama ini diceritakan ayahnya? Kafka Tamura naik bus malam ke Takamatsu. Di balik jendela yang gelap, refleksi dirinya berbaur dengan bayangan kota yang mulai tenggelam. Ia membawa sedikit uang, peta, dan buku-buku. Tapi yang paling penting, ia membawa luka. Luka yang belum sepenuhnya ia pahami.
Ia tiba di kota asing tanpa tujuan jelas, hanya mengikuti insting dan suara dalam hatinya yang tak bisa dijelaskan. Ia mencari tempat untuk bersembunyi dan justru menemukan rumah baru, sebuah perpustakaan tua dan sunyi. Tempat buku-buku menjadi sahabat dan waktu seolah berhenti berdetak. Di sana, ia bertemu Oshima, asisten perpustakaan yang cerdas dan penuh rahasia, dan Miss Saiki, perempuan penuh misteri dengan aura kesedihan yang lembut. Kafka merasa tertarik bukan hanya pada tempat ini, tapi juga pada kisah-kisah yang mengendap di balik mata Miss Saiki. Disinilah waktu seperti berhenti. Buku-buku menjadi pelindung dari dunia luar dan suara musik klasik yang mengalun dari pemutar tua mengisi ruang-ruang yang kosong dalam hatinya. Miss Saiki adalah sosok yang misterius, anggun, hening, dan menyimpan luka yang dalam dari masa lalu. Kafka merasakan sesuatu padanya, perasaan aneh yang bukan sekadar cinta atau kekaguman, tapi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang berakar pada kenangan yang bukan miliknya. Ada malam-malam saat Kafka melihat bayangan Miss Saiki muda berjalan melintasi lorong, mengenakan gaun putih dan membawa aura duka yang tak terjelaskan. Ia bertanya-tanya, apakah aku sedang jatuh cinta atau sedang menyusun kembali kepingan hidup orang lain? Dunia dalam Kafka on the Shore adalah labirin. Ada lorong-lorong yang hanya bisa dilewati dalam kesadaran tertentu. Ada pintu yang hanya terbuka ketika seseorang cukup berani untuk kehilangan segalanya. Nakata dan Kafka sama-sama memasuki ruang antara dunia di antara mimpi dan nyata, di antara hidup dan mati. Nakata dengan caranya sendiri membuka jalan ke sesuatu yang lebih besar dari dirinya, pintu ke dunia lain. Dan Kafka harus melewatinya untuk benar-benar mengerti siapa dirinya. Dalam dunia itu, Kafka melihat masa kecilnya. Ia melihat kenangan yang bukan hanya miliknya. Ia melihat dirinya sebagai anak kecil, duduk bersama ibunya, mendengar suara adiknya. Dan dari situlah ia mulai mengerti. Untuk menjadi utuh, seseorang harus masuk ke tempat tergelap dalam dirinya. Akhir dari perjalanan bukanlah jawaban, tapi penerimaan. Nakata, setelah membuka pintu yang harus dibuka, merasa tugasnya telah selesai. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada dunia dengan cara yang paling hening. Ia tidur dan tidak bangun lagi, tapi ia tidak mati. Ia kembali ke tempat di mana jiwanya utuh. Kafka kini pulang. Ia telah menyusuri dunia batinnya dan membawa kembali kedamaian yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Ia tidak tahu semua jawabannya, tapi ia tidak perlu tahu. Ia hanya perlu hidup sebagai dirinya yang utuh. Dan dari kejauhan kita tahu bahwa tidak semua misteri harus dipecahkan, beberapa cukup untuk dirasakan. Kafka on the Shore adalah kisah tentang pelarian dan pencarian, tentang masa lalu yang tak bisa diubah dan masa depan yang menunggu untuk dirangkul. Haruki Murakami tidak menawarkan jawaban, tapi ia mengajak kita bertanya, terus bertanya. Karena mungkin dalam pertanyaan-pertanyaan itulah kita menemukan siapa diri kita sebenarnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share, komen, like, and subscribe. See you next video.